materi mengenai analisis rasio likuiditas pada mata kuliah analisis laporan keuangan bank syariah. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Baik, di sini saya akan menjelaskan definisi rasio likuiditas. Rasio likuiditas atau rasio modal kerja adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Tepat waktu kepada kreditor. Rasio ini menunjukkan kondisi keuangan perusahaan, khususnya kemampuan aktiva lancar dalam menutupi utang lancar perusahaan. Dikatakan liquid apabila jumlah aset lancarnya lebih besar dibandingkan kewajiban lancarnya. Sedangkan perusahaan yang tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya berada dalam kondisi tidak liquid. Rasio likuiditas umumnya dihitung menggunakan current ratio, yaitu perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar. Current ratio sama dengan aset lancar atau utang lancar. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka pendeknya. Dalam perspektif ekonomi, secara umum likuiditas menggambarkan kemudahan suatu aset untuk dikonversi menjadi uang tunai. Dalam dunia bisnis dan akuntansi, likuiditas diartikan sebagai kemampuan keuntungan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Sementara itu, dalam dunia investasi, likuiditas dimaknai sebagai kemampuan mengubah portofolio investasi menjadi uang tunai tanpa menurunkan nilai aset tersebut. Adapun jenis-jenis rasio likuiditas. Jenis-jenis rasio likuiditas utama mencakup rasio lancar, rasio cepat, rasio kas, dan rasio tambahan seperti rasio kas operasi. Semua rasio ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dan memenuhi kewajiban jangka pendek. Namun, masing-masing menggunakan pendekatan yang berbeda dalam perhitungan aset likuid. Yang pertama, rasio lancar atau current ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek dengan menggunakan seluruh aset lancarnya termasuk persediaan. Rasio ini memberikan gambaran umum tentang likuiditas perusahaan. Adapun rumusnya, current ratio sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Adapun contoh perhitungan current ratio yaitu aset lancar bank syariah yang senilai 500 miliar, kas ditambah piutang pembiayaan ditambah investasi jangka pendek. Liabilitas lancar yang senilai 400 miliar, tabungan mudharabah ditambah giro wadiah ditambah utang jangka pendek. Current ratio sama dengan 500 dibagi 400 sama dengan 1,25. Interpretasi, bank syariah ini memiliki aset lancar yang senilai 1,25 kali lebih besar dari kewajiban jangka pendeknya atau likuiditas cukup aman. Yang kedua, rasio cepat atau quick ratio. Rasio cepat lebih konservatif dibandingkan rasio lancar karena tidak memperhitungkan persediaan yang biasanya lebih sulit dicairkan. Rasio ini fokus pada aset yang paling liquid seperti kas, setara kas, dan piutang. Adapun rumusnya yaitu quick ratio sama dengan kas ditambah setara kas ditambah piutang dibagi liabilitas lancar. Adapun contoh perhitungan quick ratio yaitu kas senilai 150 miliar, piutang pembiayaan lancar senilai 200 miliar, investasi liquid yang senilai 50 miliar, liabilitas lancar senilai 400 miliar. Quick ratio sama dengan 150 ditambah 200 ditambah 50 dibagi 400 sama dengan 400 dibagi 400 sama dengan 1. Maka interpretasi rasio 1, bank mampu menutup kewajiban jangka pendeknya dengan aset likuid tanpa bergantung pada pembiayaan yang lebih lambat dicairkan.
Yang ketiga itu rasio kas atau cash ratio. Rasio kas adalah ukuran likuiditas yang paling konservatif karena hanya memperhitungkan kas dan setara kas. Rasio ini memiliki kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek secara langsung dari kas yang tersedia. Adapun rumusnya yaitu kas rasio sama dengan kas ditambah setara kas dibagi kewajiban lancar. Adapun contoh perhitungan kas rasio. Kas dan setara kas yang senilai 150 miliar, liabilitas lancar yang senilai 400 miliar. Kas rasio sama dengan 150 dibagi 400 sama dengan 0,375. Maka interpretasinya yaitu rasio sama dengan 0,375, hanya 37,5% kewajiban jangka pendek yang dapat dilunasi langsung dengan kas yang tersedia. Artinya bank masih harus mengandalkan piutang atau investasi likuid lainnya untuk memenuhi kewajiban. Yang keempat, operating cash flow ratio. Rasio tambahan ini mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek menggunakan arus kas dari kegiatan operasional, sehingga menunjukkan likuiditas berdasarkan kas yang dihasilkan dari operasi utama perusahaan. Adapun rumusnya yaitu operating cash flow ratio sama dengan arus kas operasi dibagi liabilitas lancar. Adapun contoh perhitungan operating cash flow ratio yaitu arus kas operasi tahunan yang senilai 300 miliar, liabilitas lancar yang senilai 400 miliar. Operating cash flow ratio sama dengan 300 dibagi 400 sama dengan 0,75. Maka interpretasinya yaitu bank menghasilkan arus kas dari operasional yang senilai 75% dari kewajiban jangka pendeknya. Artinya likuiditasnya cukup baik, tetapi tetap perlu memantau arus kas agar tidak terjadi kekurangan. Selanjutnya itu tujuan rasio likuiditas, di mana rasio likuiditas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo. Selain itu, rasio ini berperan penting dalam menilai kesehatan dan stabilitas keuangan perusahaan, mengevaluasi efisiensi pengelolaan aset lancar, serta menjadi dasar bagi pemberi pinjaman dalam menilai kelayakan kredit. Di mana rasio likuiditas membantu perusahaan memastikan ketersediaan kas yang cukup untuk melunasi kewajibannya dan merencanakan keuangan di masa depan. Adapun tujuan utama rasio likuiditas yang pertama yaitu mengukur kemampuan melunasi utang jangka pendek, di mana rasio ini menunjukkan apakah perusahaan mampu atau memiliki aset lancar yang cukup untuk menutupi kewajiban yang harus dibayar dalam waktu dekat. Yang kedua yaitu menilai kesehatan dan stabilitas keuangan, di mana dengan menganalisis rasio likuiditas secara berkala, perusahaan dapat mendeteksi potensi masalah keuangan lebih awal, mengambil tindakan korektif dan memantau stabilitas posisi keuangan dari waktu ke waktu. Yang ketiga yaitu mengevaluasi efisiensi pengelolaan aset, di mana rasio likuiditas membantu menilai seberapa efektif perusahaan mengelola aset lancar seperti kas, piutang persediaan, serta liabilitas lancar yaitu utang usaha, upah terutang, dan kewajiban jangka pendek lainnya. Yang keempat yaitu menjadi dasar penilaian kredit, di mana pemberi pinjaman dan kreditur menggunakan rasio likuiditas untuk menilai kelayakan kredit perusahaan sebelum memberikan pinjaman, di mana perusahaan dengan rasio likuiditas sehat lebih berpeluang mendapatkan pembiayaan.